Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Beberapa hari ke depan, fokus Inter mendatangkan Leoni dari Parma. Transfer Hakan Calhanoglu ke Galatasaray resmi mengalami jalan buntu setelah pertemuan antara klub Turki itu dan Inter tak menghasilkan kesepakatan. Galatasaray tidak memiliki ruang finansial untuk melanjutkan negosiasi dan memenuhi tuntutan Inter, tulis La Gazzetta dello Sport. Meskipun kejutan masih mungkin terjadi, saat ini Calhanoglu justru lebih dekat untuk bertahan di San Siro. Dengan saga Calhanoglu mereda, Inter kini mengalihkan fokus penuh ke target berikutnya, Giovanni Leoni dari Parma. Nerazzurri ingin menuntaskan transfer tanpa harus melepas pemain, karena dana yang dibutuhkan telah disiapkan, ungkap La Gazzetta. Setelah menginvestasikan 70 juta euro untuk Sucic, Luis Henrique, dan Boni, Inter siap mengucurkan 30 juta euro lagi demi memenangkan persaingan melawan AC Milan. Sementara itu, kabar mengenai potensi kepergian Jan Bisek ditepis sepenuhnya oleh pihak klub. Bek asal Jerman itu tidak akan dijual, kecuali ada tawaran yang benar-benar di luar nalar. Tutup laporan tersebut, Inter kini ingin menjaga stabilitas skuad sambil terus memperkuat tim menghadapi musim baru. Aslani ditawarkan ke Bologna. Milan, Inter dan Bologna dilaporkan tengah melakukan pembicaraan terkait kemungkinan transfer Christian Aslani. Inter memanfaatkan negosiasi Fabian untuk menawarkan gelandang asal Albania itu ke Bologna, ungkap laporan tersebut. Meskipun Inter memilih untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian kembali Giovanni Fabian, mereka tetap membuka peluang kerjasama dengan Rossoblu. Aslani tak lagi masuk dalam rencana pelatih anyar Christian Cifu, yang memilih untuk menyingkirkan sang gelandang dari proyeknya. Inter kini aktif mencari klub baru untuk Aslani, tulis Corriere dello Sport. Salah satu opsi yang sempat muncul adalah Real Betis. Namun sang pemain menolak pindah ke Spanyol karena tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Penampilan Aslani yang kurang meyakinkan selama beberapa musim terakhir membuat klub-klub asing tidak menunjukkan minat besar. Harapan terbaik Inter adalah menjualnya ke sesama tim Serie A, jelas laporan tersebut. Bologna menjadi kandidat potensial, namun mereka belum bersedia memenuhi banderol 18 juta euro yang dipatok oleh Inter dan hanya akan menyanggupi jika di angka 10 juta euro. Nama baru pemain tipikal nomor 10 yang dicari Inter, Giulio Enciso. Inter dilaporkan tengah membidik dua nama dari Premier League, yaitu Christopher Nkunku dari Chelsea dan Giulio Enciso dari Brighton dan Hove Albion. Untuk memperkuat sektor serang, Enciso dinilai sebagai target yang lebih realistis karena status kontraknya yang akan habis pada Juni tahun 2026, tulis Tuttosport. Kebutuhan akan pemain kreatif muncul seiring potensi kepergian Mehdi Taremi dari skuad. Meski Inter sudah mendatangkan Ange Boni dari Parma dan memberi tempat bagi Francesco Pio Esposito di tim utama musim depan, kebutuhan tak berhenti di situ. Jika Taremi benar-benar hengkang, Inter tidak akan mencari pengganti yang identik, jelas laporan tersebut. Sebaliknya, klub ingin menambahkan gelandang serang untuk mengubah dinamika taktik menjadi formasi 3-4-2-1. Nkunku menjadi salah satu opsi. Meski statusnya sebagai pemain Chelsea bisa membuat negosiasi lebih rumit, pemain asal Prancis itu tengah tidak diandalkan di Stamford Bridge dan bisa membuka celah bagi Inter, ungkap Tuttosport. Namun, nama Enciso dinilai lebih mudah dijangkau karena kontraknya akan segera habis dan ia baru saja menjalani masa pinjaman di Ipswich Town. Pembicaraan lanjutan antara Inter dan Sassuolo terkait Buchanan. Sassuolo dilaporkan akan merekrut Tajon Buchanan dari Inter dengan biaya sekitar 8 juta euro. Inter tetap mempertahankan opsi pembelian kembali untuk pemain asal Kanada tersebut, ungkap La Gazzetta dello Sport. Setelah masa peminjamannya di Villarreal berakhir, Buchanan kembali ke Inter, namun tak masuk dalam rencana klub untuk musim depan. Villarreal sejatinya memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain, namun memilih tidak mengaktifkannya. Meski sempat kembali ke Appiano, Inter berupaya melepas Buchanan secara permanen musim panas ini.
Jelas laporan tersebut, beberapa klub seperti Brentford dan Eintracht Frankfurt sempat tertarik, namun Sassuolo kini unggul dalam perburuan. Buchanan akan tetap berkarir di Serie A, kali ini bersama klub promosi Sassuolo. Nero Verdi akan membayar sekitar 7-8 juta euro untuk mendatangkan mantan bek sayap klub Brugge tersebut, tulis Gazeta. Transfer ini memberi ruang bagi Inter untuk menjaga kontrol masa depan sang pemain lewat klausul buyback yang disepakati. Inter miliki semua untuk bisa mendatangkan Richard Rios, tapi sekarang semua runtuh. Gelandang Palmeiras, Richard Rios, terus dipantau oleh Inter dan AS Roma, namun belum ada langkah konkret yang dilakukan. Situasi Calhanoglu jelas memblokir setiap kemungkinan transfer masuk bagi Inter, ungkap pakar bursa transfer Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano. Inter telah lebih dulu menunjukkan ketertarikan pada Rios dibanding Roma, namun kini semua terhenti. Di sisi lain, Roma terus memantau situasi dengan cermat dan membuka komunikasi dengan Palmeiras. Roma siap berbicara dan memahami kondisi transfer dengan Palmeiras, ujar Moretto. Namun belum jelas apakah klub ibu kota mampu memenuhi permintaan finansial dan waktu yang diinginkan klub Brasil tersebut. Richard Rios tetap menjadi opsi menarik bagi klub-klub Serie A setelah penampilan menonjol di Piala Dunia antar klub. Meski tertahan, peluang Rios bermain di Italia masih terbuka, tutup laporan tersebut. Semua akan bergantung pada perkembangan negosiasi dan dinamika internal Inter. Inter tepis rumor, Jan Bisek tidak untuk dijual. Inter secara tegas menutup pintu bagi kemungkinan kepergian Jan Bisek di bursa transfer musim panas ini. Bek asal Jerman itu telah resmi dicoret dari daftar jual dan hanya akan dilepas jika ada tawaran yang benar-benar di luar logika, tulis La Gazzetta dello Sport. Keputusan ini mencerminkan komitmen kuat klub terhadap proyek pengembangan pemain muda. Bisek, yang lahir tahun 2000, dianggap sebagai salah satu aset masa depan Inter yang tak tergantikan. Garis pembangunan skuad muda Nerazzurri tidak bisa dimulai dari menjual pemain sekelas Bisek, ungkap laporan tersebut. Dengan status tak tersentuh, Inter menegaskan bahwa bek tersebut akan menjadi bagian penting dari tim musim depan. Tidak ada negosiasi yang dibuka, bahkan untuk mempertimbangkan tawaran dari klub lain, tidak ada ruang untuk diskusi. Bahkan di kasus ini, tutup laporan itu, keputusan ini menunjukkan arah jangka panjang Inter yang ingin membangun fondasi kuat dengan mempertahankan talenta muda terbaik mereka. Hasil pertemuan kedua Cifu dengan petinggi Inter, terkait bursa transfer Inter. Pelatih Inter, Christian Cifu kemarin menggelar pertemuan penting dengan jajaran manajemen tertinggi klub untuk membahas arah transfer musim panas ini. Para petinggi Nerazzurri harus menentukan strategi transfer di tengah ketidakpastian sejumlah pemain, tulis FC Internews. Cifu berada dalam posisi sulit setelah mengambil alih kursi pelatih dari Simone Inzaghi usai musim yang buruk. Salah satu fokus utama adalah masa depan Hakan Calhanoglu, yang masih mempertimbangkan pendekatan Galatasaray. Setelah pertemuan antara Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio dengan Wakil Presiden Galatasaray, Abdullah Kafukcu menjadi dasar kuat mempertahankan Hakan. Klub Turki tersebut hanya menyanggupi 10 juta euro dari permintaan Inter di angka 30 juta euro, oleh karena siap mempertahankan si pemain. Situasi Denzel Dumfries juga menjadi perhatian besar, mengingat klausul rilisnya yang hanya 25 juta euro. Klausul tersebut menjadikannya target terjangkau bagi banyak klub Eropa. Jelas laporan tersebut, Inter harus menentukan sikap tegas soal apakah mempertahankan atau melepas sang bek sayap.